Oke, malam hari ini kita bakalan bahas materi tentang kemagnetan. Yang pertama kita ke pendahuluan. Untuk magnet sendiri merupakan benda yang menghasilkan magnet berupa muatan yang bergerak. Untuk sifat-sifat magnet sendiri, yang pertama memiliki kutub utara dan selatan yang menghasilkan medan magnet. Kemudian yang kedua, tetap memiliki dua buah kutub meski magnet sudah dipotong-potong. Dan yang ketiga, dapat menarik benda ferromagnetik atau kita sebut juga dengan mudah ditarik dan dijadikan magnet. Kemudian untuk medan magnet sendiri merupakan daerah atau wilayah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Dan untuk induksi magnet sendiri merupakan besar medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Oke, untuk di sini induksi magnet pada berbagai keadaan. Untuk yang pertama kita bahas tentang induksi magnet pada penghantar lurus tak berhingga. Di sini untuk rumus umumnya kita bisa pakai B sama dengan mu0 kali I per 2pi A. Dengan B merupakan induksi magnet di titik X dengan satuan Weber per meter persegi atau Tesla. Kemudian mu0 merupakan permeabilitas ruang hampa besarnya 4pi 10⁻⁷ Weber per AM. Kemudian I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere. Kemudian A merupakan jarak titik X ke penghantar dengan satuan meter. Oke, untuk yang kedua, pada penghantar lurus berhingga. Di sini untuk rumus umumnya, B sama dengan mu0 dikali I per 4pi A dalam kurung cos theta 1 plus cos theta 2. Dengan B merupakan induksi magnetik di titik P, satunya Weber. mu0 merupakan permeabilitas vakum dengan besar 4pi kali 10⁻⁷ Weber per meter ampere. Kemudian I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere dan A merupakan jarak menghantar ke titik P dengan satuan meter. Untuk yang ketiga, pada penghantar melingkar. Untuk induksi pada penghantar melingkar ini sendiri, yang pertama itu ketika titiknya ada di luar lingkaran. Untuk titik di luar lingkaran sendiri, untuk gambarnya seperti ini, dan untuk rumusnya sendiri kita bisa pakai B sama dengan mu0 I dikali N R kuadrat per 2A pangkat 3. Atau B sama dengan mu0 kali N I sin pangkat 3 theta per 2R. Dengan R merupakan jari-jari lingkaran datar dan N merupakan jumlah lilitan. Kemudian jika titiknya berada di pusat lingkaran, maka kita bisa pakai rumus BO sama dengan N mu0 kali I per 2R. Dengan BO merupakan induksi magnetik di titik O dengan besaran Tesla, N merupakan jumlah lilitan, mu0 merupakan permeabilitas ruang hampa dengan besar 4pi kali 10⁻⁷ Weber per AM, dan R merupakan jarak jari-jari penghantar dengan satuan meter. Oke, untuk selanjutnya pada selenoid. Untuk pada selenoid sendiri merupakan penghantar lingkaran dengan jumlah lilitan yang sangat banyak. Untuk induksi pada selenoid sendiri, rumus umumnya kita bisa pakai rumus B sama dengan mu0 I dikali N per L, dengan N merupakan jumlah lilitan, L merupakan panjang lilitan dengan satuan meter. Kemudian untuk pada ujung-ujung selenoid itu kita bisa pakai rumusnya B sama dengan mu0 I dikali N per 2L. Untuk yang kelima itu pada toroid. Pada toroida, toroida sendiri merupakan selenoid yang berbentuk melingkar. Pada sumbu pusat toroid itu kita bisa pakai rumus B sama dengan mu0 I kali N per 2pi R, dengan R merupakan jari-jari toroid. Hukum Lenz dan potensial induksi.
Oke, untuk hukum LED sendiri merupakan arus induksi yang timbul dalam kumparan yang menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Kemudian untuk arus induksi merupakan arus listrik yang dihasilkan oleh induksi elektromagnetik. Dan untuk gaya gerak listrik induksi atau kita sebut juga dengan GGL induksi merupakan tegangan yang dihasilkan oleh arus induksi. Kemudian untuk GGL induksi sendiri dapat dihasilkan dengan cara yang pertama menggerakkan magnet keluar masuk kumparan, kemudian memutar magnet di depan kumparan. Yang ketiga, memutus hubungan arus listrik pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Kemudian yang terakhir, mengalirkan arus listrik AC pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Untuk sebab yang selanjutnya, induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik sendiri itu induksi elektromagnetik sendiri merupakan arus yang timbul akibat adanya perubahan medan magnetik atau flux magnetik. Kemudian untuk pembahasan yang ada di induksi elektromagnetik sendiri, yang pertama kita akan bahas tentang flux magnetik. Flux magnetik sendiri merupakan banyaknya garis-garis gaya magnet atau medan magnet yang dilingkupi luas bidang tertentu. Simpelnya itu flux magnetik itu garis-garis gaya magnet yang menembus bidang atau luasan. Di sini rumus umumnya itu kita bisa pakai rumus P sama dengan B dikali A cos theta. Dan P merupakan flux magnet besarnya Weber, B merupakan induksi magnetik, besarnya Weber per meter persegi, kemudian A merupakan luas penampang, satuannya meter persegi, dan theta merupakan sudut antara induksi magnet dengan normal bidang. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu gaya gerak listrik atau GGL induksi. GGL induksi terjadi karena perubahan garis-garis gaya magnet yang menembus suatu kawat loop. Di sini kita bisa pakai rumus umumnya E induksi sama dengan min N dP per dt. Dengan E induksi merupakan GGL induksi, N merupakan jumlah lilitan kumparan, dan dP per dt merupakan turunan F terhadap waktu. Yang selanjutnya, untuk GGL induksi karena perubahan luas. Jika sebuah loop kawat ditembus oleh medan magnet sebesar B secara tegak lurus dan salah satu sisinya digeser sehingga terjadi perubahan luasan loop kawat yang ditembus, maka akan terjadi GGL induksi. Akibatnya akan terjadi arus listrik pada loop karena terjadi hambatan R. Di sini untuk GGL induksi karena perubahan luas sendiri, di sini min N dari rumus yang ini, min N dP per dt, itu bisa kita turunkan. Di sini P-nya sama dengan B dikali A, kemudian B-nya bisa kita keluarkan menjadi min NB dA per dt, kemudian A sendiri merupakan L dikali X, kemudian L bisa kita keluarkan sehingga menjadi min N B L dx per dt. Sehingga nanti didapatkan rumus akhirnya min N B L dikali V. Untuk mencari I-nya sendiri, kita bisa pakai rumus E induksi per R. Dengan di sini keterangan L merupakan panjang kawat, V merupakan kecepatan gerak kawat, R merupakan hambatan, dan I merupakan kuat arus pada loop. Oke, aku lanjut ke untuk yang selanjutnya di sini GGL induksi karena perubahan sudut antara medan magnet dan garis normal. Di
sini rumus umumnya E sama dengan N, B, A, omega, sin theta. Atau kita bisa pakai juga N, B, A dikali omega. Kemudian bisa juga pakai min L per DI per DT. Kemudian untuk L sendiri bisa kita cari dengan rumus N, P per I. Kemudian ini bisa kita uraikan menjadi mu 0 N kuadrat per A dikali L. Untuk mencari ini sendiri kita bisa pakai rumus setengah L dikali I kuadrat. Dan L merupakan koefisien induksi, DI per DT merupakan perubahan arus, dan W merupakan energi yang tersimpan atau Joule. Kalau aman, aku bisa lanjut ke transformator untuk arus AC. Transformator sendiri merupakan sebuah alat yang terdiri atas susunan lempeng-lempeng besi yang dililit oleh dua kumparan, yaitu kumparan primer yang merupakan input dan kumparan sekunder yang berperan sebagai output. Dan intinya berisi besi lunak. Kemudian untuk fungsi utama transformator sendiri adalah untuk menaikkan atau kita sebut juga dengan transformator step up atau menurunkan atau transformator step down. Kemudian di sini untuk trafo step up dan trafo step down itu ada perbedaannya. Untuk trafo step up sendiri, V sekundernya akan lebih besar daripada V primer. Kemudian untuk lilitan sekundernya akan lebih banyak daripada lilitan primer. Kemudian untuk arusnya untuk arus sekundernya akan lebih kecil daripada arus primernya. Kemudian untuk trafo step down itu V sekundernya lebih kecil daripada V primernya. Kemudian untuk lilitan sekundernya akan lebih sedikit juga dari lilitan primer, dan arus sekunder yang dihasilkan itu akan lebih besar daripada arus primernya. Untuk persamaan umum trafonya sendiri, kita bisa pakai rumus PS per VP sama dengan NS per NP sama dengan IP per IS. Untuk menghitung efisiensi trafo sendiri, kita bisa pakai rumus ini efisiensi trafo sama dengan PS per PP. Untuk mencari P-nya sendiri, kita bisa pakai rumus P sama dengan V dikali I. Untuk gambar A ini merupakan trafo step up, dan untuk gambar B merupakan trafo step down. Dan aku bisa lanjut ke hukum Faraday. Untuk hukum Faraday, di sini percobaan Faraday menjelaskan bahwa pergerakan magnet keluar masuk kumparan akan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Untuk hukum Faraday sendiri menjelaskan GGL induksi yang berhubungan dengan laju perubahan flux magnet. Besar GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Untuk rumus umumnya sendiri, E sama dengan min N dP per dt dengan atau min N delta P per delta T. Dengan delta P merupakan perubahan flux magnet satuannya Weber, dan delta T merupakan perubahan waktu dengan satuan sekon. Mungkin untuk hukum Faraday ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalkan belum ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke latihan soal.
Untuk soal yang pertama, sebuah batang logam bermassa M dengan M sama dengan 1 kg dan panjang L sama dengan 1 meter diletakkan pada suatu rel logam yang terhubung karena sumber arus konstan, sehingga pada rangkaian akan mengalir arus listrik sebesar I sama dengan 0,5 ampere. Rangkaian tersebut berada pada daerah bermedan magnetik seragam dengan besar B dan berarah seperti pada gambar di atas. Jika koefisien gesek statis antara batang dan rel adalah μs sama dengan 0,25 dan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, maka nilai B maksimum agar batang tetap diam adalah untuk pembahasannya di sini. Untuk gayanya sendiri kita bisa pakai rumus B dikali I kali L sin alfa. Kemudian untuk gaya geseknya sendiri kita bisa pakai mu M dikali G. Kemudian dalam keadaan diam sendiri, sigma F-nya akan sama dengan 0. Di sini F min Fg atau F gesek sama dengan 0. Kemudian F-nya bisa kita pindah ruaskan. Kemudian F di sini sama dengan BI dikali L sin alfa sama dengan mu M G. Langsung aja B-nya yang kita cari, kemudian I-nya sama dengan 0,5, L-nya 1, dan sin alfa itu sama dengan 1. Kemudian untuk mu-nya sendiri 0,25, M-nya 1, dan G-nya 10. Sehingga nanti didapatkan B sama dengan 5 Tesla. Seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 2. Dua kawat konduktor yang sejajar dan berjarak L sama dengan 1 meter dipasang membentuk sudut θ sama dengan 30 terhadap bidang horizontal. Ujung bawah kedua kawat tersebut terhubung dengan sebuah resistor dengan hambatan R sama dengan 3 ohm. Sebuah batang konduktor dengan massa M bergeser turun di sepanjang rel tanpa kehilangan kontak dengan rel sehingga rel dan batang membentuk suatu rangkaian tertutup. Pada daerah tersebut terdapat medan magnetik seragam yang besarnya B sama dengan 2T dan berarah horizontal. Jika batang tersebut turun dengan laju konstan V sama dengan 3 meter per sekon, maka massa batangnya sendiri berapa? Di sini untuk pembahasan B aksen di sini sama dengan B sin 30 sama dengan B-nya tadi kita masukkan 2 untuk sin 30-nya sendiri setengah sama dengan 1T. Kemudian untuk mencari I-nya itu sendiri kita bisa pakai rumus E per R dikali L. Dengan E merupakan B aksen dikali L, V. Kemudian E-nya bisa kita ganti, sehingga I menjadi B aksen L kuadrat V per R. Kemudian angkanya kita masukkan, B aksennya 1, kemudian L kuadratnya 1 kuadrat, V-nya 3, R-nya 3, sehingga nanti I akan didapatkan 1 ampere. Kemudian untuk sigma F sama dengan 0, di sini MG sin 30 min FL. Kemudian MG sin 30, FL-nya sendiri B aksen I dikali L sama dengan 0. Kemudian angkanya bisa kita masukkan. M kali G-nya 10, sin 30 setengah. B aksennya kita bisa masukkan 1. Kemudian I-nya juga 1. Dan L-nya 1. Sehingga nanti M akan kita dapatkan besarnya 1/5 atau sekitar 0,2 kg. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu?
Oke, kalau semisal aman, kita bisa lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada partikel bermuatan plus G yang bergerak dengan kecepatan V, memasuki daerah bermedan magnetik konstan sebesar B, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Arah medan B sendiri ke kanan dan titik 0 berada di tepi daerah bermedan magnetik. Sesaat setelah melewati titik 0, gaya yang bekerja pada partikel akan sama dengan berapa? Di sini untuk sudutnya sendiri 60. Untuk pembahasannya, gaya yang bekerja pada partikel merupakan gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh muatan sebesar F sama dengan B V sin theta. Dengan tetanya itu bisa kita, yang di sini kan 60. Jadi dari sudut 90 derajat bisa kita kurangkan 60 sehingga yang dipakai nanti adalah sin 30. Sehingga gayanya nanti yang dipakai itu B Q V dengan sin 30 setengah. Jadi F sama dengan setengah Q V V. Untuk soal nomor 4. Kumparan berbentuk segi 4 dengan panjang 12 cm dan lebar 10 cm terdiri atas 40 lilitan dan dilalui arus 2 ampere. Kumparan berada dalam medan magnet sebesar 0,25 Tesla. Besar torsi yang dialami kumparannya di sini diketahui berbentuk segi 4 dengan panjang P sama dengan 12 cm dan lebar L sama dengan 10 cm, terdiri atas lilitan sebanyak 40 lilitan dan dilalui oleh arus sebesar 2 ampere. Kumparan tersebut berada dalam medan magnet sebesar 0,25 Tesla. Sehingga di sini A-nya bisa kita cari P dikali L, P-nya 0,12 dijadikan meter, kemudian L-nya 0,1, sehingga luasnya itu 0,012 meter persegi. Di sini ditanya berapa besar rotasi yang dialami oleh kumparan. Sehingga di sini M sama dengan N dikali A, B, L, sin theta. E-nya di sini 40 lilitan, A-nya 0,012, kemudian B 0,25, L 2, dan sin theta-nya sendiri memakai sin 90. Sehingga nanti didapatkan M-nya sama dengan 0,25 Newton meter. Oke. Mungkin sampai di sini mau ada yang ditanyakan dulu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal yang kelima. Sebuah kawat tertutup berbentuk persegi dengan luas 0,025 meter persegi diletakkan pada bidang datar. Medan magnet seragam diberikan pada bidang tersebut dengan arah menembus ke dalam bidang secara tegak lurus menjauhi pembaca. Medan magnet tersebut diturunkan dengan laju tetap 2 kali 10 pangkat min 4 Tesla per sekon. Jika hambatan kawat 0,1 ohm, maka besar dan arah arus induksi yang timbul adalah, sini diketahui A-nya sama dengan 0,02 meter persegi, kemudian V sama dengan delta B per delta T sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 Tesla per sekon. Kemudian R sama dengan 0,1 ohm. Di sini ditanyakan I-nya berapa. Sehingga untuk mencari I sama dengan E per R sama dengan A dikali delta B per delta T per R.
Kemudian angkanya bisa kita masukkan, A-nya 0,02 dikali delta B per delta T-nya 2 kali 10 pangkat min 4 per R 0,1, sehingga nanti didapatkan I-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 ampere. Kemudian untuk arahnya sendiri, dengan aturan tangan kanan, nanti arahnya akan searah dengan putaran jarum jam.